seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Halo Sobat Investor, selamat datang di video kami, di mana kita membahas segala hal seputar dunia investasi dan keuangan. Sebelum kita memasuki tema hari ini lebih dalam, mari kita kenali terlebih dahulu istilah yang sering kita dengar, yaitu portofolio. Tapi, apa sih sebenarnya portofolio itu? Dalam dunia investasi, portofolio adalah kumpulan aset yang Anda miliki. Aset ini bisa berupa saham, obligasi, properti, dan bahkan kas. Portofolio membantu Anda mengelola risiko, meningkatkan potensi keuntungan, dan tentunya meraih tujuan keuangan Anda. Di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang teori portofolio, mulai dari risiko investasi, hubungan return dan defisiasi standar, hubungan return dan risiko portofolio, dan capital market line. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkannya. Teori portofolio. Teori portofolio merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh investor untuk mengoptimalkan kombinasi aset dalam mencapai tujuan investasi mereka. Teori ini dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1950-an dan mengedepankan pentingnya diversifikasi untuk mengurangi risiko tanpa mengorbankan potensi imbal hasil. Dalam konteks ini, terdapat dua subtema utama yang perlu dipahami. Yang pertama ada risiko investasi, yang kedua ada hubungan antara return dan defisiasi standar. Yang pertama ada risiko investasi. Risiko investasi adalah kemungkinan bahwa hasil yang diperoleh dari investasi akan berbeda dari yang diharapkan, yang dapat mengakibatkan keuntungan yang lebih rendah atau kerugian. Risiko ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, risiko sistematis. Risiko ini berasal dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keseluruhan pasar. Contoh risiko sistematis termasuk perubahan suku bunga, inflasi, dan resesi ekonomi. Karena risiko sistematis mempengaruhi semua aset dalam pasar, ia tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Oleh karena itu, investor harus mempertimbangkan risiko ini saat membangun portofolio mereka. Yang kedua, risiko tidak sistematis. Risiko ini bersifat spesifik terhadap suatu aset atau industri tertentu dan dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Misalnya, jika seseorang investor hanya berinvestasi di satu perusahaan, risiko kerugian akibat masalah di perusahaan tersebut akan sangat tinggi. Namun, dengan menyebarkan investasi ke berbagai perusahaan dan sektor, investor dapat mengurangi potensi kerugian yang disebabkan oleh risiko tidak sistematis. Penting bagi investor untuk mengevaluasi toleransi risiko mereka dan memilih kombinasi aset yang sesuai untuk mencapai tujuan investasi tanpa mengambil risiko yang tidak perlu. Dalam banyak kasus, analisis risiko dilakukan dengan menggunakan alat-alat statistik untuk mengukur dan memprediksi kemungkinan hasil investasi dan defisiasi standar yang sangat penting dalam teori portofolio. Return adalah imbal hasil yang diterapkan dari suatu investasi selama periode tertentu, sedangkan defisiasi standar adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa jauh nilai return dapat bervariasi dari rata-rata. Dalam konteks investasi, defisiasi standar berfungsi sebagai indikator resiko yang menunjukkan semakin tinggi defisiasi standar, maka semakin besar fluktuasi return yang menunjukkan risiko yang lebih tinggi.
Dalam investasi, return dapat berupa capital gain atau kenaikan nilai aset dan pendapatan, dividen atau bunga. Investor biasanya menginginkan return yang tinggi, tetapi untuk mencapai return yang lebih besar, mereka seringkali harus bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi. Sedangkan defisiensi standar mengukur volatilitas return. Sebuah aset dengan defisiensi standar tinggi berarti bahwa returnnya cenderung berfluktuasi secara signifikan, sedangkan aset dengan defisiensi standar rendah menunjukkan return yang lebih stabil. Investor sering menggunakan defisiensi standar untuk mengevaluasi risiko relatif dari berbagai aset. Dalam teori portofolio, hubungan antara return dan defisiensi standar dinyatakan dalam bentuk kurva efisien. Kurva ini menunjukkan kombinasi portofolio yang memberikan return maksimum untuk setiap tingkat risiko. Dengan memanfaatkan diversifikasi, investor dapat memilih portofolio yang terletak di sepanjang kurva efisien, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan imbal hasil optimal sesuai dengan toleransi risiko mereka. Secara keseluruhan, pemahaman tentang risiko investasi dan hubungan antara return dan defisiensi standar merupakan kunci dalam teori portofolio. Dengan mengelola kedua aspek ini, yang secara efektif, investor dapat membangun portofolio yang tidak hanya memenuhi tujuan keuangan mereka, tetapi juga dapat melindungi mereka dari risiko yang tidak diinginkan. Subtema yang ketiga yaitu hubungan return dan risiko portofolio. Return merupakan salah satu faktor yang dapat memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang telah dilakukannya. Ada dua komponen utama dalam return investasi. Yang pertama, yield. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, ada capital gain atau loss. Komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return total investasi dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut. Return total sama dengan yield ditambah capital gain atau loss. Kemudian ada tiga konsep return. Yang pertama, return realisasi atau realized return. Return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan data historis atau ex post data. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi atau expected return dan risiko di masa datang atau conditioning expected return. Yang kedua ada return yang diharapkan atau expected return. Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi atau ex post data, return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi atau ex ante data. Yang ketiga ada return yang dipersyaratkan atau required return. Return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Selanjutnya, mari membahas tentang risiko portofolio. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut.
Ada beberapa sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi. Yang pertama, risiko suku bunga. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko inflasi. Keempat, risiko bisnis. Kelima, risiko finansial. Keenam, risiko likuiditas. Ketujuh, risiko nilai tukar mata uang. Dan terakhir, risiko negara atau country risk. Ada dua jenis risiko portofolio. Yang pertama, risiko sistematis atau risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Beberapa penulis menyebut sebagai risiko umum atau general risk sebagai risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Yang kedua, ada risiko tidak sistematis atau risiko spesifik atau risiko perusahaan. Lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan return. Yang pertama, ada beta. Beta merupakan ukuran risiko sistematis suatu saham atau portofolio. Yang kedua, ada volatilitas. Merupakan ukuran fluktuasi harga saham atau portofolio. Yang ketiga, korelasi. Ukuran hubungan antara kinerja saham atau portofolio. Yang keempat, ada jangka waktu. Semakin lama jangka waktu, maka semakin tinggi risiko dan potensi return. Dan yang terakhir, ada jenis aset yang dapat berupa saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya, ada hubungan positif antara return dan risiko. Secara umum, terdapat hubungan positif antara return dan risiko. Artinya, semakin tinggi risiko yang diambil investor, maka semakin tinggi pula potensi return yang diharapkan. Yang berarti, jika investor mau mengambil risiko yang lebih besar, maka ia memiliki peluang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Selanjutnya, mari membahas tentang Capital Market Line atau CML. Capital Market Line adalah konsep teoritis yang diungkapkan dalam bentuk grafik yang menggambarkan portofolio yang menggabungkan risiko dan laba secara optimal. Dalam hal risiko, hal ini mencakup tingkat bebas risiko dan risiko portofolio pasar, dan karenanya dianggap lebih baik daripada efisiensi frontier yang hanya mempertimbangkan aset berisiko. Kemiringan CML disebut rasio Sharpe dari portofolio pasar, ukuran keuangan yang digunakan untuk menentukan laba portofolio yang disesuaikan dengan resiko. Pada grafik, ketika CML dan efisien frontier berpotongan, titik khusus ini menghasilkan portofolio yang paling efisien dan disebut titik singgung. Ketika ingin menaikkan CML, maka risiko portofolio akan meningkat. Begitu pula ekspektasi laba. Demikian pula, ketika menurunkan CML akan mengakibatkan penurunan risiko dan selanjutnya penurunan ekspektasi laba. CML digunakan untuk mengevaluasi performa portofolio. Setiap titik di bawah titik lain pada garis di atas akan memberikan return yang lebih rendah, tetapi dengan tingkat risiko yang sama, sehingga titik tersebut tidak ideal. CML menggambarkan rates of return untuk portofolio yang efisien yang bergantung pada tingkat risiko dan tingkat risk-free rate of return untuk portofolio tertentu. Investor yang realistis pasti memilih portofolio yang memberikan keuntungan yang terbesar dengan risiko tertentu yang sama. Dan karena titik yang paling menguntungkan adalah titik market portofolio atau yang dilambangkan dengan M, maka kita asumsikan semua investor akan berinvestasi di titik M, yaitu suatu bentuk portofolio yang paling efisien.
Titik M kita sebut sebagai portofolio pasar. Pada titik M, portofolio yang terbentuk terdiri dari aktiva yang berisiko, sedangkan investasi yang terletak di antara titik risk free sampai M adalah portofolio yang terdiri dari aktiva berisiko dan bebas risiko. Hasil teoritis dari kombinasi aktiva bebas risiko dan portofolio pasar disebut teori pemisahan dua dana atau two-fund separation theorem. Adapun rumus capital market line berupa IRP atau pengembalian portofolio yang diharapkan sama dengan RF atau tingkat bebas risiko ditambah SDP atau standar deviasi pengembalian portofolio dikali dalam kurung IRM pengembalian pasar atau imbal hasil yang diharapkan dikurang dengan RF dibagi dengan SDM, standar deviasi pengambilan pasar. Adapun fungsi dari capital market line, fungsi utama CML adalah untuk membantu investor dalam mengelola risiko dan meraih keuntungan optimal. CML memberikan kerangka untuk membuat portofolio yang dapat menghasilkan ekspektasi imbal hasil optimal, serta berfungsi sebagai alat manajemen risiko atau risk management. Adapun manfaat dari capital market line, yang pertama optimalisasi portofolio. CML membantu investor untuk mengidentifikasi portofolio yang optimal dengan memaksimalkan pengembalian relatif terhadap risiko. Portofolio yang terletak pada garis CML dianggap efisien karena memberikan pengembalian maksimum untuk tingkat risiko tertentu. Yang kedua, pengelolaan risiko. Dengan memahami CML, investor dapat lebih baik dalam mengelola risiko investasi mereka. Garis ini menunjukkan bagaimana risiko total berhubungan dengan pengembalian yang diharapkan, memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih informasi mengenai alokasi aset. Yang ketiga, strategi investasi yang lebih baik. CML menyediakan kerangka kerja bagi investor untuk merancang strategi investasi berdasarkan toleransi risiko mereka. Investor dengan toleransi risiko rendah mungkin memilih portofolio yang lebih dekat dengan aset bebas risiko, sedangkan mereka yang bersedia mengambil lebih banyak risiko dapat memilih portofolio yang lebih tinggi di sepanjang CML untuk potensi pengembalian yang lebih besar. Yang keempat, ada evaluasi kinerja investasi. Investor dapat menggunakan CML sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja investasi mereka. Dengan membandingkan hasil aktual dari portofolio mereka dengan hasil yang diharapkan berdasarkan posisi mereka di CML, investor dapat menilai apakah mereka mencapai tujuan investasi mereka atau tidak. Manfaat yang terakhir yaitu pemahaman tentang pasar modal. Memahami CML membantu investor dalam memahami dinamika pasar modal secara keseluruhan, termasuk bagaimana perubahan dalam kondisi pasar dapat mempengaruhi risiko dan pengembalian dari investasi mereka. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini tentang portofolio. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam memahami pentingnya memiliki portofolio yang baik dalam investasi. Ingat, membangun dan mengelola portofolio yang tepat adalah langkah penting untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Jangan ragu untuk memulai dan selalu ingat untuk melakukan riset sebelum berinvestasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berinvestasi dengan bijak. Selamat berinvestasi Sobat Investor. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the